Kebakaran melanda rumah berlantai 2 di Jalan Petamburan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan dan isi rumah yang mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api semakin menyambar ke wilayah sekitarnya. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri serta barang berharga mereka. Sementara akses jalan yang sempit menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Api pertama kali terlihat di lantai 2 rumah milik mantan ketua RT dan langsung membesar hingga sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Nah, itu posisi situasi asap tebal. Untuk kanan kiri hunian padat. Perambatan memungkinkan ke kanan kiri. Nah, untuk itu ke seluruh anggota antisipasi kanan kiri, alhamdulillah hanya satu rumah yang terbakar. Ya. Kita luncurkan 13 unit dari sektor Tanah Abang dan sektor Gambir. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel las di Cilincing, Jakarta Utara Minggu siang. Akibatnya satu unit mobil yang sedang diparkir hangus dilahap api. Jadi kebakaran di Jalan Angin Sud 1 dekat pengantin ya. Tolong damkar, tolong. Video amatir warga merekam api yang berkobar membakar sebuah bengkel las yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah warga ikut terbakar akibat cepatnya api yang menjalar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak menyambar lebih jauh. Diduga kebakaran ini akibat seorang pekerja yang sedang mengelas, namun percikan apinya menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Adalah sebuah informasinya bengkel terjadi penyalaan, dan informasi yang kita dapat tadi di sementara, ya kan. Namun merembet ada satu rumah warga yang hanya garasinya yang terbakar, dan satu unit mobil terpaksa terdampak terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi itu digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta pagi tadi. Nasional. Itu kepada Keempat ketua umum partai politik yakni Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kerjasama politik sekaligus mendeklarasikan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta. 4 partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN resmi mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dalam momen inilah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partai yang berkumpul dalam deklarasi hari ini merupakan bagian tim dari Kabinet Indonesia Maju. Prabowo juga mengaku dukungan merupakan kepercayaan besar yang diberikan terhadap dirinya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengaku konsolidasi masih perlu ditempuh. Amanat nasional. Hari ini baru saja kita bersama-sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik
di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar. Sementara itu, museum sebagai sarana pendidikan sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum. Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Menteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi penandatanganan kerjasama politik. 4 partai politik resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Namun pemilihan lokasi deklarasi menuai sorotan. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Sufianto menyebut hal ini sepatutnya tidak dilakukan. Menurutnya, museum sebagai sarana pendidikan sebaiknya tidak dijadikan ajang politik praktis. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum disebutkan, pengembangan museum dapat dilakukan dengan cara kerjasama dalam beberapa hal, namun dengan prinsip tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hari ini Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai lokasi deklarasi kerjasama politik. Bangunan bersejarah ini merupakan saksi bisu proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Prajurit Jepang Laksamana Tadashi Maeda yang dulu meninggali rumah ini mengizinkan tempat tinggalnya dijadikan lokasi perumusan naskah proklamasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Muhammad Zinedine Alam berlinang air mata saat berbincang dengan ayahandanya Ganjar Pranowo. Alam menanyakan bagaimana perasaan Ganjar saat waktunya bersama keluarga berkurang. Bekerja sebagai pejabat publik tentu menyita banyak waktu. Hal itu juga yang dialami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Turun ke lapangan bertemu rakyat, mencari solusi untuk persoalan-persoalan di daerah, ternyata membuat waktu Ganjar Pranowo bersama keluarga berkurang. Sang anak, Muhammad Zinedine Alam, bertanya bagaimana perasaan ayahnya ketika waktunya bersama keluarga terpotong untuk turun bersama masyarakat. Waktu yang
dihabiskan sama aku sama dia kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri. Nah, itu yang berat. Tapi saya pernah sampaikan kok ke Bunda, awal-awal dulu sejak di DPR gitu. Saya sampaikan, ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita, pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak? Kalau tidak, tentu pilihan kita adalah pilihan pada yang take it or leave it. Itu perasaan. Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya resiko, bersikap itu menghitung begitu. Kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Nah, kadang-kadang ya harus berkorban keluarga, harus berkorban ini. Komitmen bertugas sebagai kepala daerah diemban dengan maksimal oleh Ganjar Pranowo. Apalagi saat ini ia diusung sebagai bakal calon presiden. Meskipun resikonya, waktu bersama keluarga akan berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo meresmikan penggunaan mesin kapal bertenaga listrik di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mesin kapal ramah lingkungan ini mampu menghemat biaya operasional melaut para nelayan jika dibandingkan mesin berbahan bakar minyak. Nelayan pantai Teluk Penyu Cilacap mulai menggunakan mesin kapal bertenaga listrik untuk melaut. Mesin yang menggunakan energi terbarukan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan sejumlah insentif kepada nelayan agar program ramah lingkungan tersebut semakin diminati. Transformasi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, dan itu basisnya adalah baterai. Hari ini produknya sudah jadi. Hari ini kita sudah bisa bekerja sama dengan beberapa negara, tapi sudah cukup bagus. Nah, sekarang kita harus mempraktekkan. Kalau ini tidak dapat insentif, nggak bisa. Kalau ini lebih irit untuk perjalanan kita pergi cari rezeki, lebih murah. Biasanya pakai mesin yang biasa itu sampai 200-300 ribu untuk beli BBM. Kalau ini katanya ngecasnya cuma 50 ribu. Jadi ya bermanfaat banget untuk nelayan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Cilacap, Ganjar Pranowo hadir mengikuti senam bersama ribuan warga Cilacap di alun-alun Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan tersebut, baca pres yang didukung Partai Perindo tersebut juga membagikan secara simbolis 10 juta bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan makan ikan bersama untuk meningkatkan gizi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah finalis Miss Universe Indonesia, Miss Universe Organization menghentikan kerjasama dengan PT Kapela Swastika Karya. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.